Nama sebenarnya adalah Ahmad, namun ia dipanggil dengan nama Asmat oleh kawan-kawan sepengajiannya. Nama Asmat kemudian lebih populer dan lebih dikenal orang daripada Ahmad. Ia lahir di Kampung Baru, Cakung, Jakarta Timur pada tahun 1904 dari pasangan Kuncung bin Ringgit dan Fatimah binti Haji Rusin bin Haji Jirin bin Gendot. Tidak diketahui secara persis tanggal dan bulan kelahirannya. Orang tuanya hanya punya 2 anak, ia sendiri dan adiknya Haji Junaidi. Guru Asmat wafat pada hari Ahad menjelang subuh akhir bulan Sya'ban, bertepatan dengan tahun 1987 pada usia 83 tahun. Ia ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya pada usia yang masih kanak-kanak, usia 4 tahun, dan adiknya baru berusia 2 tahun secara berturut-turut di tahun yang sama, 1908. Pertama yang wafat adalah ibunya, Fatimah, dan disusul kemudian bapaknya, Kuncung. Seperti kisah Nabi Muhammad SAW, ia kemudian diasuh oleh pamannya, adik dari ibu, yaitu Haji Anwar bin Haji Rusin atau yang biasa dipanggil dengan Haji Noar. Dalam masa pengasuhan ini, pamannya didatangi oleh seorang kiai agar Haji Noar dan Solihin abang Haji Noar betul-betul merawat Asmat kecil, karena kelak ia akan menjadi orang besar. Kasih sayang Haji Noar kepada Asmat kecil sangat besar, bahkan melebihi kepada anak-anaknya sendiri. Contohnya, jika Haji Noar membeli kain sarung, dia akan memberikan yang terbagus untuk Asmat kecil, sedangkan kepada anak-anaknya diberikan yang biasa-biasa saja. Sehingga muncul istilah dari anak-anak Haji Noar sendiri, apa-apa untuk Ahmad, apa-apa untuk Ahmad, apa-apa untuk Ahmad. Bahkan Asmat pun mendapatkan bagian dari warisannya berupa sebidang tanah dan lainnya ketika ia wafat. Pertama kali Asmat kecil mengaji kepada guru Asmat, Sukapura, orang tua dari Kiai Haji Zinun selama 3 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun ia mengaji ke Mu'alim Tobroni, Paseban selama 2 tahun. Di tempat Mu'alim Tobroni lah ia dikenal dengan nama Asmat, nama yang melekat sampai ia wafat. Nama Asmat ini diberikan oleh teman-temannya sesama murid Mu'alim Tobroni. Ia dikenal berotak encer dan kritis. Sering sekali ia bertanya kepada guru Tobroni hal-hal yang muskil, sehingga guru Tobroni merasa kewalahan dan akhirnya mengantarkan Asmat kecil ke guru Mahmud untuk mendapatkan pelajaran agama berikutnya. Selain itu, ia juga mengaji ke guru Aim Kuningan. Ia tipe pembelajar yang sangat haus akan ilmu. Semakin terus mengaji, semakin merasa kurang ilmu. Ini terbukti dari banyaknya guru yang didatanginya untuk mengaji. Selain yang disebutkan tadi, ia juga mengaji kepada guru Marzuki, Cipinang Muara, bersama atau satu angkatan dengan Kiai Haji Nur Ali, kepada guru Mugni, Kuningan, kepada guru Abdul Majid di Pekojan, kepada guru Abdul Salam atau guru Salam di Rawabangke atau Rawabunga, kepada guru Marwan di Tanjung Priuk, bahkan kepada Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami yang juga sekaligus muridnya. Ia tidak segan-segan untuk mengaji walau usianya sudah lanjut. Selain kepada ulama, ia juga mengaji kepada habaib Betawi, yaitu kepada Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bugur, dan Habib Umar Condet. Setelah ia merasa memiliki ilmu yang cukup, ia mulai mengajar dan membuka pengajian di rumahnya. Banyak murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama Betawi terkemuka, seperti Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari, pendiri perguruan An-Nida Al-Islami Bekasi, Mu'alim Rosyid atau Kiai Haji Abdullah Rosyid,
pendiri perguruan Ar-Rasyidiyah, Kampung Mangga, Tugu Utara, Jakarta Utara. Kemudian ada lagi Kiai Haji Abdullah Azhari, Kiai Haji Zaini Maliki yang dijadikan mantu. Kemudian Kiai Haji Badruddin, anak kandungnya sendiri, bapak dari Kiai Haji Ahmad Hifzillah, dan Kiai Haji Murtaki juga dijadikan mantu. Adapun kitab-kitab yang diajarkan oleh Guru Asmat adalah Tasrifatul Af'al, Al-Jurumiyah, Mukhtasar Jiddan, An-Nahwu wa Syarhuhu li Syekh Khalid, Hasyiyatun ala Al-Asmawi, Syarhu Al-Makudi ala Al-Jurumiyah, Tashil Nail Al-Amani fi Al-Awamil An-Nahwiyah, At-Taraib min Suzuriz Zahab, Matan Safinatun Najah, Matan Takrib wa Syarhuhu Fathul Qorib Al-Mujib, Fathul Mu'in wa Hasyiyah I'anatut Thalibin, Risalah fi Al-Isti'arah li Syed Dahlan, Jauharul Maknun, Idlolul Mubham, Kifayatul Awam, Waraqat Imam Al-Haramain, Latifatul Isyarah, Al-Luma', Bidayatul Hidayah lil Ghazali, dan Risalah Al-Mu'awwanah, serta kitab-kitab yang lainnya. Pada tahun 1948, ia pergi haji untuk pertama kalinya ditemani dua mantunya, Kiai Haji Murtaki dan Haji Harun, adik dari Kiai Haji Murtaki yang juga menjadi mantunya. Ketika kapal laut yang ditumpanginya mulai merapat di pelabuhan Jeddah dan ia masih di dalam kapal, muridnya yang telah dulu tiba di Mekah untuk meneruskan ngajinya, yakni Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari, menyambutnya dengan sukacita dan mendatanginya di atas kapal dengan suasana haru. Ia dan kedua mantunya betul-betul difasilitasi oleh muridnya itu, dari sejak makan sampai penginapan di Jeddah maupun di Mekah. Selama di Mekah, ia diajak muridnya ini untuk ikut mengaji dengan guru-gurunya. Karena Guru Asmat sangat cinta ilmu, ia pun sangat antusias mengikuti pengajian di Mekah. Bahkan sampai makan pun ia korbankan untuk ditunda demi mendapatkan tetesan-tetesan ilmu dari ulama Mekah terkemuka saat itu. Dikisahkan oleh Kiai Haji Murtaki, Guru Asmat sempat mendapat ijazah dari salah satu guru Syekh Kiai Haji Muhajirin Amsar Ad-Dari, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Sepulangnya ke tanah air, ia semakin getol mengajar. Ia tidak menarik bayaran dari murid-murid yang mengaji kepadanya. Untuk membalas ilmu yang diberikannya, para murid hanya diminta untuk nimba bandring atau menimba air dengan menggunakan 2 buah kaleng sekaligus untuk mengairi kebunnya dan menggantikan air empang gurame yang ia miliki. Selain mengajar, ia juga melakoni pekerjaan sebagai pekebun, petani, dan peternak. Ia memiliki ternak sapi dan kambing susu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Selain itu, ia juga memiliki empang gurame, sawah, dan kebun pisang. Pada tahun 1973, ia kembali menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya bersama istrinya Fatmah. Untuk haji keduanya ini, ia tidak keluar biaya. Seluruh biaya ditanggung oleh muridnya, Haji Syafi'i. Ada kisah menarik pada haji keduanya ini yang menunjukkan kekaromahan dan muruahnya Guru Asmat. Di Masjidil Haram, uangnya dan uang istrinya sempat dicuri orang. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama kemudian, uangnya kembali di hadapannya. Akan tetapi, ia tidak mau mengambilnya. Ia tinggalkan dan ia biarkan uang itu tergeletak di lantai. Selain memiliki karomah, Guru Asmat terkenal karismanya. Pernah suatu hari, ia mau pergi mengajar. Ada seorang pejudi sabung ayam yang melihat ia lewat. Karena malu dengan Guru Asmat, pejudi ini mengekap ayam aduannya di antara kedua pahanya agar tidak terlihat oleh Guru Asmat. Setelah Guru Asmat berlalu dari pandangannya, ia lihat ayam aduan, ayam kesayangannya,
telah mati lemas kehabisan nafas. Kisah lain adalah tentang sorban. Ada seorang jagoan di wilayah Sukapura yang memiliki sawah. Ia melakukan tindakan semena-mena dengan memonopoli pengairan sawah. Dia buka aliran sawah hanya untuk mengairi sawahnya. Sedangkan sawah orang lain, termasuk sawah milik Guru Asmat, tidak mendapatkan air. Ia pun tidak segan-segan untuk membacok siapapun yang mau menutup pintu air yang dibukanya. Pada suatu malam, Guru Asmat yang tidak mengetahui sebab sawahnya tidak mendapatkan air mendatangi pintu air yang dimonopoli si jagoan. Guru Asmat kemudian menutup pintu air agar mengalir ke sawah-sawah milik orang lain dan juga sawah miliknya. Guru Asmat kemudian pulang ke rumahnya, tetapi sorbannya sempat tertinggal di pintu air. Tak lama setelah Guru Asmat pulang, datanglah si jagoan. Ketika melihat sorban Guru Asmat, ia tidak berani untuk membuka pintu air. Si jagoan kembali ke rumah. Tak lama kemudian ia kembali ke pintu air. Ia lihat masih ada sorban Guru Asmat. Ia pun tidak jadi membuka pintu air. Kejadian ini terus berulang-ulang sampai pagi. Karisma yang besar yang ia miliki tidak membuatnya sombong dan ujub. Ia sangat tawadhu, low profile, dan menghormati siapapun. Jika ia berjalan dan berjumpa dengan seseorang, maka ia akan mendahulukan mengucapkan salam sambil mengangkat tangan kanan dan meletakkannya di samping kepala sebelah kanan sebagai tanda hormat. Assalamualaikum warahmatullah. Ia melakukannya kepada setiap orang yang ditemuinya, tanpa peduli apakah orang yang diberikan salamnya itu membalas atau tidak. Kebiasaannya ini sempat membuat malu dan mendapatkan gugatan dari anak-anaknya yang sering menyertainya. Guru Asmat hanya berkata, mereka tidak tahu sunnah Nabi tentang keutamaan mendahulukan salam. Penghormatan yang luar biasa juga ia berikan kepada guru-gurunya. Misalnya, ia tidak canggung untuk mencium tangan gurunya, Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, yang umurnya jauh lebih muda darinya, bahkan pantas untuk menjadi muridnya. Walau Mu'alim sendiri tidak mau dicium tangannya, namun seringkali kecolongan karena ketika salaman, Guru Asmat buru-buru mencium tangan Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami, dan secepatnya dibalas oleh Mu'alim dengan mencium tangan Guru Asmat. Bentuk penghormatan lain kepada gurunya, setiap bulan puasa ia selalu rutin mengirim beras, tape uli, dan panganan lain kepada dua gurunya, yaitu Guru Mahmud dan Guru Aim. Hal ini Guru Asmat lakukan sampai ia tidak mampu berjalan lagi karena faktor usia. Tanggal 19 April 1987, kabar wafatnya Guru Asmat mulai menyebar. Radio At-Tohiriyah turut menyiarkan berita duka ini. Ribuan orang datang melayat. Banyak ulama dan habaib Betawi Jakarta yang datang melayat. Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Thohir Rohili, Kiai Haji Muhajirin adalah diantaranya. Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami meminta agar wajah almarhum tidak ditutup sebelum ia datang. Setibanya Mu'alim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami datang, dipandangnya wajah almarhum. Sejenak kemudian ia mengecap telunjuk kanannya dan menulis di dahi almarhum, "Hadza min auliyaillah." Hari itu seorang waliullah pergi, meninggalkan kesan mendalam, meninggalkan beberapa karya tulis, di antaranya berupa tulisan doa dan ilmu yang terus mengalir dan dialiri murid-muridnya dan generasi penerusnya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengakhirinya.